Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita lanjut di soal dan pembahasan TKP HOTS CPNS 2021 tentang soal High Order Thinking Skill yang membahas tes karakteristik pribadi. Ini merupakan modul soal yang bagian 5, tentu modul terbaru CPNS terbaru di bagian 5 teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton bagian 1 sampai 4-nya, bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita menuju ke pembahasan soalnya teman-teman. Kita menuju di soal nomor 1 dulu. Pagi ini seperti biasa Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud diri apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan, tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun, agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Dan E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, kita lihat kenapa, mana jawabannya untuk kasus seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Jadi yang paling banyak poinnya adalah D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ini merupakan suatu kebijakan yang sangat bagus dari seorang dokter atau seorang bidan. Oke, kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topik pelayanan publik. Indikatornya daya tangkap terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dan sesegera mungkin. Permasalahan pada seorang ibu, soal ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain yang mungkin lebih paham dan lebih berpendidikan seperti itu. Sehingga yang paling tepat adalah D. Baru E itu mendapatkan nilai 4, C nilai 3, A nilai 2, dan B nilai paling kecil. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita next ke soal nomor 2. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan. Perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda.
D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan dengan gaji tinggi. Oke, kita lihat mana jawabannya. Anda bisa jawab dalam kolom komentar atau dalam hati juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah D. Jadi D yang paling tepat, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kenapa? Karena topik orientasi pada pelayanan. Indikatornya memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ini meningkatkan pelayanan. Opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan 8 memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, ini bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP jadi standar layanannya. Nah, maksudnya ini teman-teman ya. Oke, sehingga yang paling tepat adalah D yang memberikan usulan agar khusus untuk ibu hamil, lansia, dan menyusui. Nah, di sana adalah merupakan nilai poin dari perusahaan transportasi ini. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut di soal nomor 3. Diktor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Dan E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke, yang mana paling tepat jawabannya teman-teman? A, B, C, atau D, E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Yang paling tepat adalah C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika mungkin saya akan membantu. Kenapa? Lihat pembahasannya. Ini merupakan topik orientasi kepada orang lain. Indikator kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah opsi C. Bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan baru Anda akan membantu. Karena gak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Ya, siapa tahu itu permasalahannya berat banget. Mungkin tidak sesuai dengan kapasitas kita. Jadi langkah lebih baiknya kita bertanya dulu. Sehingga yang paling tepat adalah yaitu C. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor 4. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C.
melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman, agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengan jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Jadi ini yang paling bijak ya, yaitu poin D. Kalau kita lihat C melaporkan kepada pemilik perusahaan, itu poinnya dapat skor 4. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan mengeratkan dan mengkoordinir orang lain. Indikatornya sebagai katalisator yang dapat membawa perusahaan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugas dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya, karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Jadi pilihan D adalah yang paling tepat. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next ke soal nomor 5. Sebagai peserta lomba dalam HUT hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja, yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. D. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Oke, yang mana jawabannya untuk kasus seperti ini? Silakan dijawab dalam hati atau dalam kolom komentar juga boleh. Sudah? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah B. Jadi yang paling tepat B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara dong. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. Jadi semangat berprestasi, ini topiknya. Indikatornya semangat kompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan semangat, penuh semangat dan kompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Masa ikut lomba saja, itu kan habisin waktu, habisin tenaga dan pikiran. Tentu kita harus menjadi juara. Jadi prioritasnya, misinya adalah bagaimana menjadi yang terbaik dari yang lebih baik. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah B. Jelas ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 6. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalan kendaraan. Apakah yang Anda akan lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkan begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya dipiralkan melalui medsos agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelpon pihak berwenang dan bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke, kita lihat yang mana jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut, memberikan pada pembuang sampah yang telah disediakan. Kenapa? Kita lihat karena topik kemampuan mengendalikan diri. Indikatornya kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalan kendaraan, maka pilihan C adalah yang paling besar dan paling benar. Dengan hal tersebut Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri
bukan acuh tak acuh ya, dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Jelas ya. Jadi yang paling mendapatkan skor 5 adalah C. Next, kita lanjut di soal nomor 7. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, yang mana yang paling tepat? E, D, C, B, atau A? Oke, kita cek langsung jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Jadi yang paling tepat adalah A. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan topik profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja, ada kecelakaan. Indikatornya kedisiplin. Sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi, maka langkah yang paling tepat adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan. Kata kunci telah terjadi pada saat Anda sampai dan di sana Anda banyak orang lain yang bisa membantu. Jelas ya? Jadi harus fokus kepada profesionalisme. Oke. Kita next di soal nomor 8. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua depan semua orang dan menggunakan keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Dan E. Meminta maaf dan melaporkannya ke pihak berwenang. Oke, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Mengakui kecurangan orang tua depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Kenapa? Karena di sini topik integrasi diri. Indikator ini tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap dan perbuatan dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya, menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal nomor 9. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dan menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat, dan bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A.
Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional. Kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok, indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan, maka opsi A adalah yang paling tepat, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Jelas ya? Jadi, yang paling tepat opsinya adalah A. Next, kita lanjut di soal nomor 9. Tapi sebelum kita lanjut, silakan buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan subscribe dulu karena ini merupakan salah satu video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas. A. Membiarkan karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lain. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Dan E. Menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Oke, yang mana jawabannya untuk soal nomor 10 ini? Kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Membiarkan karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan dunia di dunia maya, dengan rekan di dunia maya. Kenapa? Karena topik teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya menunjukkan Anda seorang mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, itu dia teman-teman ya untuk soal nomor 10 ini. Dan di sini silakan teman-teman yang ingin file lengkap dari versi ini karena kami hanya membahas 10 soal saja. Karena kalau terlalu banyak soal itu terlalu panjang waktunya. Silakan buat Anda yang ingin versi lengkapnya, tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya. Untuk kami kirimkan paket modul HOTS CPNS 2020, TKP maupun CPNS paket-paket lainnya. Tapi syaratnya like dan subscribe biar kami bisa mengirimkannya. Kalau belum subscribe, mohon maaf. Jadi kita saling mensupport dan mendukung untuk kemajuan bersama. Yap, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.